Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Situs Warwo SPD, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 35 SD Negeri 076722 Lelemu Samiri, Kecamatan Lelewau, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara. Saya melakukan jurnal refleksi di mingguan 5 untuk pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebagai model refleksi, yang pertama, fit atau peristiwa, yang kedua, feeling atau perasaan, tiga, finding atau pembelajaran, dan keempat, feature atau penerapan. Yang pertama tentang fit atau peristiwa, dari modul 2.1 saya mempelajari tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Aktivitas mulai dari diri, modul 2.1 tentang refleksi CGP dalam membayangkan kelas yang penuh keberagaman murid. Pertanyaan refleksi terkait layangan pengajaran, tantangan dan tindakan, serta strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Prinsip pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid adalah pembelajaran diferensiasi yang saya mengakui bahwa belum sepenuhnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi efektif di kelas. Oleh karena itu, saya akan mengalami pembelajaran berdiferensiasi melalui aktivitas selanjutnya, yaitu alur eksplorasi konsep. Alur eksplorasi konsep diawali dengan beberapa pertanyaan pemantik. Salah satu pertanyaan pemantik tersebut adalah, apa konsekuensi diri keberagaman murid? Kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten LMS berupa artikel dan video telah saya pelajari. Saya mendapatkan hal-hal baru, terutama cara atau teknik yang dapat dilakukan dalam ketiga strategi pembelajaran diferensiasi tersebut. Akhir alur eksplorasi konsep ini diminta untuk menyusun diagram Fryer yang berisikan definisi dan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, serta memberikan contoh manakah yang tepat dan kurang sesuai dengan pembelajaran. Alur berikut adalah ruang kolaborasi bersama fasilitator. Ruang kolaborasi sesi 1 berlangsung pada hari Jumat 23 Agustus 2024 pukul 15 WIB. Aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis skenario pembelajaran berdasarkan jenjang pendidikan. Saya bersama rekan CGP dalam kelompok atas nama Pak Dedakan dan Ibu Maria sepakat memilih skenario pembelajaran diferensiasi pada jenjang SD. Hal diskusi tersebut dipaparkan saat ruang kolaborasi sesi 2 pada hari Senin 26 Agustus 2024 pukul 15 WIB. Selama presentasi dan diskusi berlangsung, saya memperoleh praktik baik dari skenario pembelajaran yang tersedia di LMS berdasarkan hasil analisis kelompok CGP lainnya. Alur demonstrasi konseptual diminta untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengunggah RPP pembelajaran berdiferensiasi di LMS agar mendapatkan umpan balik dari rekan CGP. Saya memperoleh umpan balik dari rekan CGP yang bernama Pak Dedakan terkait unggahan RPP. Saya pun menindaklanjuti umpan balik tersebut untuk memperbaiki lagi dan disesuaikan dengan rubrik penilaian. Saya memperbaiki tujuan pelajaran yang lebih operasional dengan rumus ABCD. Selain itu, alur elaborasi pemahaman bersama instruktur juga yang dinanti-nantikan untuk memperkuat konsep. Alhasil saya menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan umpan balik rekan CGP, fasilitator, instruktur, sehingga siap mengunggah karya tersebut di LMC yang telah disesuaikan dengan rubrik penilaian. Yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan saya selama pembelajaran, yang pertama tertarik, yang kedua antusias,
Yang ketiga, termenung. Dan yang keempat, optimis. Saya tertarik dengan materi modul 2.1. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya berusaha untuk terus proaktif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan efektif. Saya merenungkan bahwa saya pernah melakukan kesalahan dalam pembelajaran. Saya pernah asal-asalan mengelompokkan murid tanpa mempertimbangkan kondisi heterogen. Murid cepat tangkap biasanya terabaikan, bahkan diminta untuk jadi tutor sebaya untuk mendapatkan tambahan soal. Saya pun menganggap pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan hasil asesmen diagnosis awal. Saya memberikan label gaya belajar pada tiap murid. Oleh karena itu, saya berusaha untuk memperbaiki menjadi kebiasaan baru. Kemudian saya antusias untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Penguatan konsep selama mengikuti alur belajar. Merdeka di LMS, program guru penggerak memupuk rasa optimisme dan kepercayaan diri saya. Saya berharap dapat memberikan praktik baik penerapan pembelajaran diferensiasi yang lebih efektif manakala didukung oleh lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi guru dan murid. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Saya mendapatkan pengalaman berharga di antaranya miskonsepsi, miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tepatnya, diferensiasi merupakan seperangkat prinsip cara berpikir tentang belajar mengajar. Pembelajaran berdiferensiasi yang efektif tidak dapat dipisahkan di lingkungan iklim belajar yang positif, kurikulum yang berkualitas tinggi, penilaian untuk menginformasikan pengambilan keputusan guru, dan manajemen kelas yang fleksibel. Yang kedua, cara teknik diferensiasi konten dan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Contoh praktik baik, skenario pembelajaran berdiferensiasi dari MES dan CGP. Yang keempat, feature atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1, saya akan berusaha menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas mulai dari tahap mencoba, refleksi, dan penyesuaian proses tersebut dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, konsisten proaktif merencanakan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, asesmen dilakukan berkelanjutan terutama asesmen informatif. Dan keempat, menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan berpegang teguh pada keyakinan kelas. Sekian dan salam bergerak bersama Semarakan Merdeka Belajar. Terima kasih.